Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Aska Izzuddin, Siti Nurul Homariah, Ya'natul Aulia, Alfiani Andari, dan Nur Hafidz Al-Latifah akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kontrak keuangan musyarakah, mudharabah, dan murabahah. Yang pertama adalah musyarakah. Musyarakah adalah kontrak kemitraan atau usaha patungan di mana dua pihak, lembaga keuangan dan mitra bisnis menggabungkan modal mereka dalam investasi untuk berbagi keuntungan dan kerugian di mana mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dasar hukum musyarakah terdapat dalam Quran Surat As-Sad ayat 24 dan dalam hadis yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Terdapat dua jenis akad musyarakah, yaitu permanen musyarakah dan diminishing musyarakah, atau bisa disebut musyarakah menurun. Kemudian setelah mengidentifikasi risiko dalam kontrak musyarakah, kita dapat mengetahui ada 4 risiko, yaitu risiko operasional, kredit, pasar, dan likuiditas. Kemudian studi kasus yang dapat diambil dalam produk musyarakah yaitu studi kasus pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, yaitu analisis sistem penyelesaian kasus pembiayaan bermasalah pada produk musyarakah. Nah, di sini terdapat dua faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal jadi karena adanya kurangnya pemahaman mengenai latar belakang calon nasabah dan kelemahan dalam analisa pembiayaan. Kemudian untuk faktor eksternal berasal dari nasabah sendiri, baik karena unsur kesengajaan maupun unsur ketidaksengajaan. Dari permasalahan ini muncul dua pasal, yaitu pasal 2 mengenai perjanjian, bahwa bank berhak menuntut atau membagi pembiayaan dari nasabah atau siapapun yang bersangkutan atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban nasabah kepada bank. Kemudian pasal yang kedua yaitu pasal 10 mengenai perjanjian, bahwa sebagian atau seluruh harta kekayaan nasabah dapat disita oleh pengadilan atau pihak yang berwajib apabila terjadi pemalsuan surat atau dokumen. Kemudian upaya yang dapat ditempuh dalam penyelesaian permasalahan ini ada 4 tahap. Yang pertama, penagihan melalui telepon untuk mengingatkan bahwa nasabah kewajibannya belum diselesaikan dalam 3 hari. Untuk tahap yang kedua, memberikan surat peringatan 1. Tahap yang ketiga, memberikan surat peringatan 2. Dan yang terakhir, setiap kegiatan penagihan harus dicatat dalam formulir riwayat pembiayaan nasabah. Kemudian kita memasuki subbab mudharabah, di mana mudharabah sendiri merupakan akad perjanjian atau kerjasama usaha antara kedua belah pihak yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan. Selanjutnya yaitu dasar hukum mudharabah pada Quran Surat Al-Maidah ayat 1 dan Quran Surat Al-Muzammil ayat 20 dan hadis sebagaimana berikut. Kontrak kemitraan mudharabah. Struktur utama mudharabah kontrak keuangan ada 2, yaitu kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan modal atau lembaga keuangan dan pihak lain atau agen memberikan keahlian dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang akan dibagi dengan persentase yang disepakati bersama. Yang kedua, segala kerugian dari pelaksanaan dan masa mudharabah sepenuhnya ditanggung oleh penyedia modal atau lembaga keuangan. Bisa dilihat pada gambar berikut. Jadi bisa disimpulkan selama periode investasi akad kemitraan mudharabah, lembaga keuangan dihadapkan pada risiko operasional. Risiko operasional dapat timbul karena peristiwa eksternal termasuk bencana serta kegagalan bisnis internal. Kejadian tersebut menyebabkan gangguan yang tinggi bagi perkembangan bisnis dan menyebabkan kerugian kecil hingga besar yang harus ditanggung oleh lembaga keuangan secara penuh. Akibat dari menutupi kerugian di atas yaitu lembaga keuangan terkena risiko likuiditas. Yang selanjutnya yaitu gambar di samping sebelah kiri yaitu risiko dalam perjanjian kontrak mudharabah selama periode investasi. Karena lembaga keuangan dalam kontrak mudharabah memiliki mitra kapal dalam bisnis aktual yang diinvestasikan, maka secara inheren terkena risiko bisnis dan operasional.
seperti yang diilustrasikan pada gambar 2.11 poin pertama dan poin kedua. Hal ini disebabkan oleh peristiwa eksternal atau internal yang mungkin timbul dan menyebabkan kerugian pada bisnis yang sebenarnya. Kerugian besar dalam kontrak mudharabah pada gambar 2.11 poin kedua dapat menyebabkan ketidakmampuan lembaga keuangan untuk menyediakan dana tambahan untuk investasi mudharabah. Dan yang terakhir, manajemen risiko dalam kontrak mudharabah ada 4, yaitu operasional, kredit, pasar, dan likuiditas. Yang pertama, operasional. Agen atau mitra bisnis memiliki tanggung jawab manajemen penuh. Peristiwa yang menimbulkan kerugian hampir tidak dapat dikelola oleh lembaga keuangan. Yang kedua itu kredit. Eksposur risiko kredit dalam mudharabah dapat diminimalkan dengan memantau kinerja bisnis, jika memungkinkan, dan neraca keuntungan dan kerugian bisnis. Yang ketiga itu pasar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang setara seperti dalam musyawarah untuk mengelola risiko pasar, lembaga keuangan harus menentukan strategi yang akan diterapkan untuk kasus risiko pasar dalam mudharabah. Dan yang terakhir yaitu likuiditas. Risiko likuiditas diprakarsai oleh jenis risiko lainnya. Ini adalah contoh studi kasus dari mudharabah. Seorang pelanggan X mendapati Bank ABC untuk berinvestasi dalam pembuatan ubin keramik, tetapi bersikeras bahwa dia tidak dapat memberikan kontribusi modal apapun. Bank menginvestasikan semua dana yang diperlukan untuk bisnis, sedangkan pelanggan harus mengurus manajemen. Pelanggan dan bank adalah mitra dalam usaha patungan ini. Selama periode investasi, bank dihadapkan pada risiko operasional yang timbul karena peristiwa eksternal dan internal. Dalam hal nasabah atau mitra tidak dapat menghasilkan keuntungan, bank dapat terkena terhadap risiko likuiditas. Jika terjadi kerugian besar, bank mungkin tidak dapat menyediakan dana tambahan sehingga mengancam penutupan usaha. Pasar ubin keramik akan menjadi faktor penting yang mempengaruhi posisi risiko bank, yang dapat mempengaruhi bank melalui risiko operasional dan pasar. Yang selanjutnya ada materi murabahah. Murabahah adalah pengaturan kontrak di mana ada 3 yang terlibat, yaitu lembaga keuangan, pembeli atau klien, dan penjual. Lembaga keuangan bertindak sebagai pedagang perantara antara pembeli atau klien yang merupakan pengguna akhir dengan penjual. Dasar hukum murabahah terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. Identifikasi risiko dalam kontrak murabahah. Dengan menerapkan transaksi keuangan murabahah, lembaga keuangan terekspos terhadap risiko kredit, operasional, pasar, dan likuiditas secara terintegrasi, seperti yang diilustrasikan pada gambar yang sedang ditayangkan. Selanjutnya, studi kasus, yaitu terjadinya kesalahan analisis dalam melayani proses pemberian pembiayaan pada PT Alif cabang Banjarmasin. Karena adanya faktor internal perusahaan yang kekurangan tenaga kerja dalam melayani proses pemberian pembiayaan terhadap nasabah, dapat memungkinkan terjadinya kesalahan dalam analisis data. Kemudian, perusahaan PT Alif telah melakukan upaya-upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara 1. Penjadwalan kembali atau rescheduling, yaitu perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya. Kedua, persyaratan kembali atau reconditioning, yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya. Dan yang ketiga, penataan kembali atau restructuring, yaitu perubahan syarat-syarat kredit meliputi rescheduling dan reconditioning. PT Alif melaksanakan sistem manajemen yang baik dan berhati-hati dalam melakukan pembiayaannya, di mana dalam melakukan pembiayaan selalu melakukan analisa nasabah yang meliputi karakter, capacity, condition, dan collateral sebagai bahan pertimbangan yang diajukan dalam rapat komite pembiayaan. Kesimpulan, dalam kontrak akad musyarakah, mudharabah, dan murabahah, setiap bank syariah maupun perusahaan tidak serta-merta dapat menyalurkan sejumlah dana begitu saja kepada nasabah atas dasar kepercayaan, karena selalu ada risiko di setiap instrumennya, sehingga
terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak guna menghindari kerugian bagi salah satu pihak maupun keduanya. Sekian presentasi dari kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.